Yang saya hormati pimpinan Musyawarah Nasional Dekopin tahun 2024, yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus Paripurna Dekopin Demosioner, sahabat-sahabat Ketua Dekopinwil se-Indonesia, sahabat-sahabat Ketua Umum Indo Koperasi anggota Dekopin, para sahabat yang saya banggakan, Ketua Dekopinda se-Indonesia, hadirin hadirat yang berbahagia. Tak terlupakan pengawas yang baru terpilih. Alhamdulillah, nikmat Allah telah turun kepada kita. Baik nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, dan nikmat keselamatan. Hal ini bisa kita lihat dari kemarin kita datang jauh dari daerah. Sampai menghadiri pembukaan, sampai saat ini semua kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ada hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini saya tidak mendapat laporan dari panitia bahwa ada yang sakit atau ada yang dibawa ke rumah sakit. Itu saya mengatakan ini rahmat Allah telah turun kepada kita. Alhamdulillah. Semoga nikmat ini akan berlanjut. Tidak hanya sampai kita selesaikan tugas kewajiban demokrasi kita, kewajiban organisasi kita, tapi semoga sampai tiba di daerah dan terus berlanjut. Allah memanjangkan umur kita dan memberikan rahmat, hidayah, dan harapan kita untuk mengayomi daripada seluruh kepentingan aspirasi gerakan koperasi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita telah mempertontonkan sebuah peristiwa, yaitu dari tadi pagi sampai saat ini, proses demokrasi yang penuh dengan kebersamaan, penuh dengan kekeluargaan, penuh dengan kegotong royongan. Ini kita mempraktekkan demokrasi Pancasila. Itu bagian daripada kita sadar bahwa yang memang kita harus kembangkan adalah amanah para pendiri bangsa ini, yaitu ekonomi konstitusi. Ekonomi konstitusi adalah ekonomi yang berdasarkan kepada nilai-nilai kesetaraan, nilai demokratisasi, nilai kemandirian, nilai keadilan, dan yang tidak kepentingan adalah nilai kesejahteraan sosial, nilai kesejahteraan bersama. Dan kita telah mempertontonkan dalam 2 hari kita berada di tempat ini. Ini adalah kebersamaan yang harus menjadi contoh daripada organisasi-organisasi lainnya, baik organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Dan proses demokrasi ini yang diwarnai dengan penuh kebersamaan kekeluargaan harus menjadi jati diri kita, harus menjadi hal yang kita praktikkan dimanapun kita berada. Sahabat sekalian, tantangan ke depan bukan semakin ringan. Negeri ini, Bapak Presiden sendiri mengatakan, baik waktu Pak Jokowi maupun Pak Prabowo tidak sedang baik-baik saja. Artinya bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang menjadi tantangan yang harus kita selesaikan. Memang dunia juga tidak sedang baik-baik. Perang antara Uni Soviet dengan Ukraina masih berlangsung. Baru saja beberapa yang lalu, Presiden Suriah tumbang dalam sebuah proses yang dilakukan oleh rakyat Suriah. Perang terus berlanjut. Itu pertanda bahwa globalisasi dunia akan meruai kehidupan dan itu pasti berpengaruh kepada Indonesia. Sekalipun kita menganut politik bebas aktif dan kita tidak berpihak kemana-mana, tapi efek perang itu akan pasti memiliki dampak ke Indonesia. Dan ketika itu berdampak ke Indonesia, maka pasti bisa berdampak kepada insan koperasi Indonesia termasuk anggotanya. Syukur-syukur kita Bapak Presiden Prabowo maupun Bapak Presiden Joko Widodo telah mengantisipasi kondisi tersebut. Kondisi apa yang terantisipasi tidak lain adalah Pak Presiden Prabowo menganut sekarang prinsip keberlanjutan pembangunan. Dan salah satu keberlanjutan pembangunan itu yang juga diimplementasikan untuk mewujudkan yang namanya swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan sebagainya. Ketika kita mampu menciptakan swasembada pangan, maka insya Allah kita tidak akan terpengaruh dengan proses negatif globalisasi dunia. Kita tidak termasuk dengan globalisasi ekonomi. Bapak Presiden akan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Dan inilah yang harus kita ikut serta. Daripada tidak hanya menyongsong itu, tapi kita harus punya kewajiban sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga koperasi, untuk mensukseskan daripada program Bapak Presiden. Kita akan bekerja dengan satu komando, yaitu Komando Presiden Prabowo Subianto. Setuju? Betul? Oke. Bapak Ibu sekalian, ke depan ini pasti ada dinamika yang akan saya hadapi. Dan pasti ada dinamika yang dihadapi oleh Dekopin.
Saya terima kasih pada seluruh peserta karena memberi mandat. Terima kasih Pak Idris untuk melakukan langkah-langkah strategis. Langkah strategis adalah tidak lain, tidak boleh kita mengorbankan kepentingan Dekopin di bawah daripada kepentingan Nurdin Halid. Itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu, tepuk tangan yang meriah. Ya. Tapi tidak usah khawatir. Saya pasti mengambil langkah terbaik. Saya pasti akan melangkah sesuatu yang menguntungkan akan kebesaran Dewan Koperasi Indonesia. Tetapi yakinlah sahabat sekalian, saya tidak akan tunduk kepada suatu proses yang tidak demokratis dan tidak berlandaskan kepada konstitusi. Karena saya tidak mau menggadaikan sebuah idealisme hanya kepentingan sesaat. Tidak bisa kita wariskan ke anak cucu kita, anak-anak bangsa ke depan ini, sebuah pertontonan daripada sebuah proses yang tidak demokratis dan tidak berdasarkan kepada konstitusi. Kalau itu adalah idealisme saya. Tapi sepanjang itu berdasar konstitusi, kemudian itu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan Dekopin, kepentingan koperasi, pasti kepentingan pribadi saya tempatkan di bawah daripada itu. Itu saya khawatirkan soal sekalian, dan saya akan memikirkan yang terbaik untuk kita semua. Baik secara pribadi maupun secara organisatoris. Itu pasti akan saya lakukan. Nah, oleh karena itu, terima kasih kepada pimpinan Munas dan seluruh peserta atas mandat yang diberikan kepada saya. Dan insya Allah, sekalipun sudah kepada sini, tolong terus berdoa untuk gerakan koperasi Indonesia. Karena insya Allah, doa ini mudah-mudahan dijabah oleh Allah SWT. Memang ada tantangan, dan pasti ada rintangan. Tapi saya tidak akan membiarkan Dekopin diintervensi oleh siapapun untuk kepentingan politisasi. Kita mesti menjaga itu. Dan kita mesti bertahan di situ. Untuk apa? Jangan sampai Bung Hatta bangkit dari kuburnya memarahi kita semua. Itu berbahaya. Ya. Kenapa? Bung Hatta mengatakan, koperasi bukan hanya sebagai sebuah sistem ekonomi, tapi koperasi adalah sekolah demokrasi. Saya sering mengatakan kepada sekalian dengan tidak takut-takut, bahwa demokrasi Pancasila sudah mulai ditinggalkan. Kita sudah menganut demokrasi liberal. Saya katakan di mana-mana itu. Apa buktinya? Indonesia tidak mengenal pemilihan langsung. Kalau kita pemilihan langsung, itu berarti tidak menjalankan Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kekuasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Amerika, neneknya demokrasi, tidak mengenal pemilihan langsung. Orang tidak pernah mencoblos Clinton, mencoblos Obama. Rakyat Amerika tidak mencoblos Donald Trump. Rakyat Amerika mencoblos orang yang akan memilih Donald Trump, yang akan memilih Obama. Tidak mengenal. Alhamdulillah Bapak Presiden kita, ya mohon maaf, di dalam sambutan hari tahun Partai Golkar, beliau telah menyampaikan bahwa kita harus melihat Singapura, Malaysia, India. Memilih DPR satu kali, sudah selesai. Mereka memilih daripada pemimpin berikutnya. Dan itulah demokrasi Pancasila. Ya boleh banyak pakar sekarang berkomentar. Dan kita sesuai dengan pesan Bung Hatta bahwa koperasi adalah sekolah demokrasi. Maka demokrasi kita kembangkan tidak lainlah demokrasi Pancasila. Karena konstitusi mengatakan koperasi adalah ekonomi konstitusi dan ekonomi Pancasila. Mari sahabat sekalian terus kita kembangkan daripada idealisme kita, ideologi Pancasila di dalam ideologi ekonomi, yaitu koperasi. Setuju? Baik, terima kasih semuanya. Tidak ada kepentingan saya secara pribadi di tempat di Dewan Koperasi Indonesia. Kecuali sebuah idealisme bahwa koperasi, karena saya sejak SD hidup dari koperasi. Ini sahabat sekalian saya bocorkan. Kenapa ada saya koperasi? Bapak saya seorang guru, hanya habis sampai tanggal 15. Tanggal 15 sampai tanggal 1 itu hidupnya dari pinjam di koperasi pegawai negeri, namanya KPN. Setiap tanggal 16, bapak saya pulang dengan bawa satu sak beras, minyak tanah, tembakau. Bukan rokok itu, tembakau satu itulah, apa namanya, lupa. Kalau di Bugis namanya satu timpo, Pak, apa tahu itu. Ya. Bawa biskuit kombuan. Itu. Di suatu waktu, ini cerita sedikit, suatu waktu,
Saya ikuti bapak saya. Kenapa setiap tanggal 16, tanggal 17, itu pulang dari kantor, itu membawa itu. Satu waktu karena libur bulan puasa, dulu 1 bulan libur bulan puasa, saya ikuti. Ternyata ke kantor bupati, di situ ada kantor koperasi pegawai negeri, ternyata di situ dia pinjam. Maka saya masuk sekolah menengah ekonomi pertama. Sesudah masuk sekolah menengah ekonomi atas, belajar tentang koperasi. Jadi disitulah saya tanamkan bahwa koperasi memang adalah ekonomi Pancasila. Jadi sampai kapanpun Bapak sekalian, saya tidak akan pernah meninggalkan koperasi. Karena saya bisa jadi begini karena koperasi. Coba kalau pada situ saya tidak bisa makan, karena tidak ada koperasi. Saya bisa sekolah, bisa hidup sampai saat ini karena ada koperasi. Nah sehingga tahun 80, ya tahun 80, saya mulai menjadi mengabdi di sebuah KUD di daerah Kabupaten Pindrang. Dari tahun 80, sudah berapa tahun itu sekarang? Masih ada mungkin yang masih gitu. 44 tahun, dari tahun 80. Terus dari situ kemudian, saya masih sekolah, tahun 80 saya selesai. Setiap hari saya baca Kompas, mencari daripada lamaran kerja. Ada lamaran manajer pusat pelayanan koperasi. Nah, saya lamar itu. Banyak, ada dari IPB, ada dari UNPAD, dari UNHAS, saya alumni IKIP. Saya lamar, 80 melamar, hanya ada 8 orang yang diterima karena 8 kabupaten, dan saya ranking 2 diterima pada saat itu. Ya. Karena tadi idealisme tadi itu, menjadi perwakilan Puskut, manajer pusat pelayanan koperasi yang Pak Subianto sampaikan. Yang saya mau pesan sama kita begini, setiap masalah, jangan langsung kecewa. Jangan langsung pesimis. Setiap masalah yang diberikan oleh Allah, pasti ada hikmah di balik itu. Saya lulus, tapi tidak bisa dapat SK. Begitu penyerahan SK, itu oleh Pak Kakanwil Koperasi, dan sedikit bagus sekali sebagai sebuah pengalaman, dan ini ada hikmahnya. Saya tidak diundang. Ranking 1 teman saya. Itu. Sampaikan bahwa besok sudah ada undangan penyerahan SK. Saya bilang saya tidak ada undangan, tapi saya datang. Kakanwil Koperasi namanya Pak Iskandar Susilo. Terakhir jabatannya beliau adalah Dirjen Sesmenko. Iskandar Susilo, Sesmenko ya. Sekjen Menko. Dia panggil saya Mas Nurdin. Dia keluar mau ke ruangan penyerahan SK, dia lihat saya, dia mundur ke ruangannya, Mas Nurdin panggil masuk. Ini Mas gini, maaf, kita tidak undang karena ada edaran dari Dirjen Dikti bahwa alumni IKIP tidak boleh berketemu lain kecuali guru. Bayangkan sakitnya hati ini. Ya. Berbunga-bunga orang tua ketika kita sampaikan, alhamdulillah kita diterima menjadi manajer pusat pelayanan koperasi. Itu. 8 itu sudah tempatnya semua. Ada Kabupaten Goa dan sebagainya. Yang paling dekat Kabupaten Goa. Saya kalau ada SK-nya pada saat itu, maka saya ditempatkan di Kabupaten Mamuju. Yang pada saat itu 14-18 jam dari Makassar. Yang pada saat itu. Itu tahun 83 maaf, 83. Gitu. Terus saya tanya, Pak Kanwil, apa jalan keluarnya? Harus ada istilah waktu itu lulus butuh. Sekarang rekomendasi. Dari mana? Dari Kakanwil Pendidikan dan Kebudayaan. 3 bulan kemudian, keluar lulus butuh dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Lulus butuh itu saya bawa kepada Pak Kakanwil. Rekomendasi maksudnya. Pak Kanwil sudah rekomendasi, tolong tempatkan saya. Apa jawabannya? Mas Nurdin tunggu tahun depan. Karena tempatnya sudah diisi orang. Di mana tempat saya? Di Kabupaten Mamuju. Kecewa yang kedua. Tapi saya tidak pesimis. Bukan saya tidak frustrasi. Bukan tidak frustrasi. Alhamdulillah sebulan kemudian. Manajer pusat Kabupaten Goa yang jaraknya hanya 11 km dari Makassar ada masalah. Jadi tarik ke kantor ke Kakanwil, kantor Puskut, maka saya mengisi jabatan manajer pusat pelayanan koperasi di Kabupaten Goa. Hikmahnya apa? Kantornya kantor baru, mobil-mobil dinas baru, rumah-rumah jabatan baru. Di Mamuju kontra rumah, tidak ada mobil, sewa mobil, tidak ada mobil situ. Biar mau sewa juga ada. Tahun 83 mana ada mobil di Mamuju. Mobil tidak ada, kantor tidak ada. Numpang di kantor koperasi. Itu hikmahnya. Itulah yang mengantar saya sampai ke sini, ke tempat ini. Sampai ketemu di kopi. Andaikan saya waktu itu langsung bisa diangkat, mungkin saya paling tinggi petani sawit. Karena daerah Mamuju itu daerah sawit. Gitu. Sama sekali. Di situlah kemudian naik terus karir sampai hanya 2 tahun di Goa.
karena prestasi, jadi naik pangkat jadi manajer Kabupaten Sidrap, prestasi 5 tahun, naik jadi Wadirut cuma 3 bulan, naik jadi Dirut cuma 2 tahun, jadi ketua umum Buskut, kemudian jadi anggota DPR 97, kemudian jadi ketua umum Ingkut, 98, 99, jadi ketua umum Dewan Koperasi Indonesia. Jadi saya naik tangga dari tangga ke tangga, dengan penuh tantangan dan kesulitan. Itu bagus sekalian, jadi kalau ada masalah, jangan langsung frustrasi. Kecewa pasti sebagai manusia biasa. Itu kenisbian manusia. Karena pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya itu insya Allah lebih baik daripada masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, sahabat sekalian. Mohon doa kita semua. Semoga saya bisa kuat. Pasti ada dinamika di hari-hari berikut. Dan saya mohon maaf kalau selama kita berinteraksi Bapak sekalian, 5 tahun terakhir ini maupun sebelumnya, kalau ada salah, mohon maaf. Insya Allah Minggu malam saya akan berangkat umroh bersama keluarga. Dan salam dari Bunda Diani, sekarang beliau sudah terbang menuju Eropa, lanjut ke Tanah Suci. Mohon doanya, insya Allah semoga saya bisa mendapatkan umroh yang mabrur dan semua kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Munas Dewan Indonesia secara resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.